Oke baik, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Sport 55 dan seperti janji saya tadi segmen kedua ini kita akan membahas terkait dengan AFF Suzuki Cup yang sementara berlangsung dan seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia bisa dikatakan berada di grup neraka ya, di mana ada Vietnam, Malaysia juga, meskipun di situ ada Kamboja dan Laos, tapi ya setidaknya banyak yang meragukan Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi ya kalau misalnya kita lihat mungkin ada juga nih yang optimis ya, dengan racikan Sinteyong, beberapa pemain-pemain muda, ada harapan meskipun mungkin tidak terlalu besar. Nah, saya mau minta tanggapan dari Bung Fahmi terkait dengan pemain-pemain yang diturunkan serta kira-kira bagaimana bentuk strategi yang diturunkan oleh Sinteyong, apakah itu cukup efektif untuk diterapkan melawan tim-tim besar, negara-negara besar seperti Vietnam dan Malaysia? Saya rasa sudah cukup efektif, Bung, karena beberapa gol dari Indonesia dicetak lewat situasi bola mati atau set piece, atau ada juga yang dari open play, Bung. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, Indonesia masih harus mengantisipasi situasi bola mati karena 2 gol dari Laos kemarin, dari Kamboja maksud saya, itu dicetak oleh situasi bola mati, yaitu lewat corner kick atau tendangan sudut. Yang kedua adalah situasi free kick, yang mana itu walaupun itu membentur pagar betis, tetapi bola itu lari masuk ke dalam gawang yang nggak bisa dihalau oleh kiper Indonesia. Ini yang harus jadi catatan penting bagi Sinteyong, apalagi kita ketahui bahwasanya Vietnam dan Malaysia sangat handal dalam situasi bola mati, Bung. Oke. Kalau misalnya Bung Fahmi, kemarin juga saya sempat nonton terkait dengan pertandingan Indonesia ya. Itu di pertahanannya mungkin saya lihat agak sedikit rapuh. Apakah memang perlu adanya evaluasi untuk itu? Perlu, Bung, karena tidak bisa dipungkiri pertandingan kemarin 2 gol dicetak oleh defender. Jadi kebalik, biasanya bukan striker penyerangnya yang mencetak ya. Mungkin itu gara-gara itu Walian ditarik keluar. Karena itu juga mungkin karena terlalu asik di babak pertama mencetak 2 gol, sehingga nothing tulus lah. Ibarat kata sudah aman. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ini sistem grup, Bung. Poin sangat penting, kemasukan sangat penting. Selisih gol ya. Selisih gol sangat penting. Ini sebenarnya menang telak tapi rugi juga, Bung, karena kebobolan 2. Salah satu kerugian sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin, jujur banyak fans Indonesia itu deg-degan juga. Menit-menit akhir itu seolah-olah ini Kamboja bakal ngegolin Indonesia kayaknya. Bisa-bisa seri nih kalau kayak gini ya. Tapi untungnya cepat ditiup sempritan wasit, akhirnya pertandingan selesai. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya hal-hal yang seperti ini pasti akan sangat membuat kita terbawa, deg-degan, karena ini kan bukan bisa dibilang hidup mati negara kita, Bung. Karena gengsinya. Betul, gengsi. Apalagi kalau berhadapan dengan Malaysia ya. Iya, betul, Bung. Apalagi ini sekarang satu grup. Waduh, luar biasa juga nih gengsi Indonesia. Nah, Bung Fahmi, pertandingan selanjutnya akan melawan Laos nih. Meskipun mungkin Indonesia masih diunggulkan, tapi dengan strategi yang seperti kemarin itu, apakah Sinteyong tidak akan merubah secara signifikan beberapa pemainnya? Saya rasa rotasi dibutuhkan, Bung, karena biar bagaimana jadwal padat dan ketat ini tidak bisa dipungkiri, apalagi masih adanya pandemi ini, yang mana pasti butuh imun yang sangat kuat bagi pemain, karena jikalau mereka tidak dalam keadaan bugar dan fit, akan berdampak buruk di 2 laga terakhir, Bung. Karena Indonesia akan menghadapi Vietnam dan Malaysia di laga terakhir, yang notabene dua tim ini adalah tim kuat yang sangat diwaspadai oleh timnas Indonesia. Sedangkan Laos kita tidak bisa pandang sebelah mata, tetapi minimal Sinteyong harus merubah susunan pemain ataupun rotasi boleh, asalkan tidak terlalu banyak merubah hal-hal yang terlalu signifikan, Bung. Oke, kira-kira menurut Bung Fahmi nih, berapa persen peluang Indonesia bisa maju ke babak selanjutnya? Saya rasa masih 100% bisa maju, Bung. Karena bola itu bulat.
Oke, meskipun mungkin yang menghadang ini Vietnam Iya. dan Malaysia gitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya untuk pertandingan antara Indonesia dan Laos besok hari Rabu nanti, kira-kira skornya berapa menurut Bung Fahmi? Saya rasa Indonesia masih mendominasi. 4-0 bisa, 3 cukup telak juga ya? Iya, 3 juga bisa, Bung. Tergantung bagaimana nanti apakah Sintayong bisa memanfaatkan situasi yang ada dengan tidak kecolongan lagi. Iya. Karena situasi yang di luar dugaan kita, set piece yang tadi yang bola mati, itu bisa membahayakan bagi ini. Tapi saya rasa Sintayong sudah belajar banyak dari laga lawan Kamboja kemarin. Oke, berarti intinya untuk Laos ya bisa inilah ya, artinya masih menerapkan strategi kayak melawan Kamboja. Tapi kalau misalnya untuk melawan Vietnam dan Malaysia mungkin harus ada evaluasi besar-besaran. Iya, betul. Ya, karena kekuatan lawan kan berbeda dengan sebelumnya. Jadi intinya kalau ingin melaju ke babak selanjutnya itu harus betul-betul memperbaiki strategi supaya tidak ada yang salah gitu. Bahkan kemungkinan besar lawan Vietnam dan Malaysia mereka akan gunakan sistem serangan balik atau counter attack, Bung. Yang mana Bisa saja lebih gitu ya? bisa jadi seperti itu. Lebih bermain hati-hati, karena kalau tidak bermain dengan hati-hati, ada kesalahan individu sedikit, maka hukuman kekalahan akan sangat nyata di depan timnas Indonesia. Oke, baik. Dan tentunya ini menarik untuk kita saksikan. Intinya masih ada satu laga lagi kesempatan Indonesia untuk membuat gol sebanyak mungkin. Iya, betul. Ya, karena kalau mungkin untuk Malaysia dan Vietnam mungkin ya menang perbedaannya tipis ya. Iya, Entah Indonesia kalah atau menang, tapi itu mungkin perbedaannya tipis. Tapi untuk mengumpulkan gol sebanyak mungkin ini kesempatan terakhir di Laos ya. Karena kemarin Kamboja sudah selesai meskipun kebobolan 2, tapi setidaknya memasukkan 4 gol gitu ya. Oke, baik Bung Fahmi, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ini adalah pembahasan terakhir kita di episode kali ini, dan tentunya ini sangat menarik untuk kita saksikan bersama. Mulai dari Champions League, kelanjutan untuk di babak 16 besar, terus di AFF Suzuki Cup juga. Ini menarik juga karena Indonesia berada di grup yang notabene-nya ada negara yang sangat kita waspadai dan sangat gengsi kalau kalah. Iya, betul. Itu harga diri kita ada di sana. Tapi tidak apa-apa lah. Ini wajib untuk kita saksikan bersama. Dan semoga Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya dan bisa juara lah gitu ya. Amin. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Fahmi atas waktunya. Sukses selalu untuk kegiatan-kegiatannya setiap hari, dan sampai ketemu ya di episode selanjutnya. Baik, sport lovers dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Bung Fahmi terkait dengan 2 item berita, bisa dikatakan seperti itu ya, atau bagian yang kita diskusikan bersama baik dari UCL maupun AFF, dan semoga itu bisa memberikan sedikit pencerahan, terus gambaran ke kalian semua terkait dengan beberapa strategi dan analisa yang sudah disampaikan oleh Bung Fahmi. Oke, baik, akhir kata saya Jabal Rahmat pamit undur diri. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.